Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak dosen. Pada kesempatan kali ini, di kelompok kami akan mempresentasikan proyek charter mengenai pengadaan renewal lisensi sistem pengamanan jaringan atau firewall Universitas Pendidikan Indonesia tahun anggaran di 2026. Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan latar belakang, ruang lingkup, timeline, anggaran, hingga quality management dari risiko proyek. Next. Sebelum masuk ke pembahasan utama, pada proyek charter ini terdapat beberapa pembaruan. Pertama, total anggaran proyek diperbarui menjadi sekitar 290,4 juta untuk durasi 3 bulan atau 12 minggu. Kedua, jumlah aktivitas pada timeline menjadi 26 aktivitas. Selain itu, juga ditambahkan fase baru, yaitu quality management dan quality assurance yang berjalan selama proyek berlangsung. Dengan adanya pembaruan ini, proyek menjadi lebih terstruktur, baik dari sisi biaya, jadwal, maupun pengendalian kualitas. Kemudian pada latar belakang dan urgensi, proyek ini dilaksanakan karena lisensi firewall memiliki masa berlaku yang harus diperpanjang agar jaringan kam- sistem keamanan jaringan kampus tetap berjalan dengan baik. Jika lisensi tidak diperbarui, maka update keamanan, dukungan teknis, dan fitur proteksi tidak lagi tersedia. Selain itu, proyek ini juga bertujuan meningkatkan keamanan jaringan melalui update polisi, firmware, hardening, dan optimasi konfigurasi. Di akhir proyek akan dilakukan dokumentasi serta pelatihan agar tim internal Universitas Pendidikan Indonesia mampu mengelola firewall secara mandiri. Next. Kemudian kita masuk ke dalam tujuan dan kriteria keberhasilan. Tujuan utama proyek ini adalah memperbarui lisensi firewall selama 1 tahun dan melakukan implementasi konfigurasi agar sistem bekerja secara optimal. Selain itu, dilakukan security testing, vulnerability assessment, monitoring, serta penyusunan laporan dan pelatihan administrator. Proyek dinyatakan berhasil apabila lisensi sudah aktif, konfigurasi berjalan tanpa mengganggu layanan utama, seluruh temuan keamanan sudah ditindaklanjuti, dan seluruh dokumen serta berita acara serah terima telah disetujui. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini kita masuk ke ruang lingkup proyek, yaitu ada batas pekerjaan yang termasuk dan tidak termasuk. Yang pertama ada renewal atau lisensi firewall enterprise selama 1 tahun, aktivasi dan verifikasi lisensi online, instalasi konfigurasi, update policy, firmware update, hardening, dan optimasi rule. Ada juga security testing, vulnerability assessment, file tuning, training, dan dokumentasi proyek. Yang terakhir ada quality management plan, quality review bekerja, berkala, dan QC checklist. Nah, yang tidak termasuk dalam ruang lingkup proyek ini adalah pengadaan perangkat keras firewall baru, redesign total arsitektur jaringan kampus, manage security operation center 24/7 setelah proyek selesai, integrasi aplikasi tambahan di luar aktivitasi dan konfigurasi lisensi, dan yang terakhir ada perbaikan infrastruktur yang tidak terkait langsung dengan firewall. Nah, di sini ada deliverables dan output utama. Yang pertama ada lisensi aktif, kedua ada konfigurasi firewall, yang ketiga ada testing keamanan, yang keempat ada pelatihan pengguna, yang kelima ada dokumen proyek, yang keenam ada QA and QC, dan yang terakhir ada serah terima. Nah, di sini ada yang namanya timeline baseline. Nah, di sini tuh update timeline mencakup 5 fase dan 26 aktivitas. Berikut tabelnya. Yang pertama ada fase 1 dan persiapan administrasi,
fase 2 pengadaan dan implementasi, fase 3 pengujian dan pelatihan, fase 4 dokumentasi dan penutupan, fase 5 quality management dan QA. Berikut juga ada milestone kunci. Yang pertama ada M4, M8, M8 lagi, dan M12. Di sini ada rencana kalender dan Gantt chart yang dimulai dari tanggal 12 Mei 2026 yang terselesaikan 7 September 2026 yang berhasil melakukan 26 aktivitas dan QA atau QC yang berjalan adalah M1 sampai M12. Di sini ada 5 alur aktivitas kunci. Yang pertama ada 12 Mei yang berdeskripsikan kick off. Yang kedua ada 29 Mei yang berdeskripsikan pembelian dan aktivasi. Ketiga ada 17 Juni sampai 18 Juli yaitu konfigurasi. Yang keempat ada 7 Juli sampai 5 Agustus itu security testing. Dan yang terakhir ada 8 Agustus sampai 7 September yang berisi monitoring, laporan akhir, QA audit, dan bus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini menjelaskan ringkasan anggaran proyek ini. Nah, di sini ada beberapa dana yang dialokasikan untuk beberapa kepentingan. Yang pertama yaitu biaya langsung personil sebesar 126,8 juta, lalu biaya langsung non personil sebesar 134,9 juta, lalu ada PPN sebesar 28,28 juta, dan dari total tiga itu yaitu 290,4 juta ya. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk komposisinya, nah 43% ada di BLP yaitu biaya langsung personil, 46,4% ada di BNLP yaitu biaya langsung non personil, dan sisanya ada di PPN. Seperti itu. Dan untuk perbandingan alternatifnya, karena kita ada dua skenario tapi kita menggunakan skenario yang 3 bulan, 3 bulan yaitu 290,4 juta. Oke, lanjut. Nah, untuk rincian besar biaya non personilnya yaitu ada di untuk sudah kita update untuk quality management dan QA. Nah, di sini ada 46,9 juta untuk operasional lapangan, untuk orang lisensi dan untuk lisensi dan aktivasi sebesar 32,9 juta. Untuk laporan dokumentasi ATK dan SSD yaitu 25,3 juta. Implementasi, training, dan testing yaitu 19 juta. Dan yang terakhir quality management, QA dan QC yaitu 10,8 juta. Next. Nah, untuk struktur organisasi dan peran yaitu pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengendalian proyek yaitu ada project sponsor, project manager or lead consultant yaitu selalu admin variable dari UPI, project owner, technical implementer, dan procurement atau keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang quality management plan. Di sini rencana pengendalian itu agar hasil proyek tersebut sesuai kebutuhan KPI. Nah, itu sasaran mutunya yang pertama ada stabil, aman, dan terdokumentasi. Frekuensi reviewnya itu bulanan, dan dokumen mutunya itu QMP, checklist, dan audit. Di sini ada komponen quality management. Yang pertama itu ada standar mutu, yaitu mengacu pada ruang lingkup, deliverable, acceptance kriteria, dan praktik keamanan jaringan. Yang kedua itu ada peran dan tanggung jawab. Di sini PM mengendalikan mutu, yaitu untuk tim teknis menyiapkan bukti dan owner ataupun admin melakukan review. Selanjutnya ada review berkala. Di sini quality review dilakukan untuk memeriksa progres, risiko, temuan teknis, dan kelengkapan dokumen. Dan terakhir ada kontrol perubahan. Di sini tuh ada perubahan skop, jadwal, atau biaya yang dicatat dan disetujui sebelum dijalankan. Output utama dari quality management plan ini yaitu quality review report, quality management plan, daftar temuan, status tindak lanjut, dan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya di sini ada quality assurance dan quality control. Di sini QA memastikan prosesnya itu benar dan memastikan hasil pekerjaan memenuhi kriteria penerimaan.
Di sini tugas QA atau Quality Assurance yaitu yang pertama menyusun KMP dan standar penerimaan sejak awal proyek. Kedua, melakukan review proses, resiko, jadwal, dan kepatuhan dokumentasi. Selanjutnya, yang ketiga, memastikan evidence pekerjaan tersimpan sebelum penutupan proyek. Selanjutnya ada tugas dari QC atau Quality Control, yaitu yang pertama memeriksa aktivitas lisensi, konfigurasi, qualify, dan hardening. Yang kedua itu menguji hasil security testing, vulnerability assessment, dan fine-tuning. Dan yang terakhir mengecek kelengkapan laporan, training, evidence, dan BAST. Selanjutnya di sini ada checkpoint mutu proyek yang terdiri dari 5 checkpoint, yaitu yang pertama QMP yang mencakup standar mutu dan acceptance kriteria. Yang kedua ada review yang mencakup cek proses, progres, risiko, dan dokumen. Yang ketiga ada checklist yang termasuk verifikasi lisensi, konfigurasi, dan testing. Yang keempat ada audit, yaitu audit akhir sebelum BAST, dan yang terakhir BAST-nya itu sendiri atau hasil penerimaan hasil proyek. Nah, dokumen bukti QA atau QC ini yang disiapkan yaitu checklist pemeriksaan, log temuan, hasil tindak lanjut, laporan audit mutu, dan lampiran bukti konfigurasi ataupun testing. Lanjut. Oke, selanjutnya ada resiko utama dan mitigasi. Pada proyek ini tuh terdapat beberapa resiko utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada keterlambatan aktivasi lisensi. Jadi keterlambatan lisensi itu yang dapat menghambat proses implementasi. Mitigasinya adalah dengan memastikan kebutuhan lisensi dipersiapkan sejak awal dan berkoordinasi dengan vendor. Nah, risiko kedua ini ada gangguan layanan saat konfigurasi. Nah, hal ini itu dapat diminimalkan dengan adanya backup, konfigurasi, dan rencana rollback. Nah, yang selanjutnya ada resiko temuan vulnerability membutuhkan perbaikan tambahan. Mitigasinya adalah dengan melakukan prioritas perbaikan dan menyediakan waktu untuk fine tuning. Selanjutnya ada resiko ketersediaan admin untuk training atau review. Nah, jadi keterbatasan tim untuk training juga menjadi resiko sehingga perlu penjadwalan sejak awal. Selanjutnya ada resiko dokumentasi QA atau QC yang tidak lengkap. Nah, jadi bisa diatasi dengan penggunaan checklist dan pencatatan hasil secara menyeluruh. Dengan mitigasi ini, proyek dapat berjalan lebih aman dan terkendali. Oke, cukup sekian Sekian presentasi presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.